Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tugas filsafat ilmu pendidikan sesi 5 tugas 3 tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan NIM 85728385 Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas filsafat tugas 3 sesi 7, yaitu menjelaskan tentang yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sesuai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? Yaitu dalam dunia pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau penyangga utama yang menjaga agar sistem pendidikan berjalan sesuai dengan baik dan mencapai tujuannya. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam bentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Atau bisa juga disebut orang zaman dulu bilang, pilar adalah tiang-tiang utama menuju kekokohan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Salah satu pilar pendidikan Indonesia adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, disebut juga Bapak Pendidikan Indonesia, yang dikenal melalui semboyan Ing Arso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Prinsip mengajar bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan ketika berada di depan, membangun semangat motivasi ketika berada di tengah peserta didik, serta memberikan dorongan dan dukungan ketika berada di belakang. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai roda penggerak atau pembimbing dan pembentuk karakter. Kesimpulan dari prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani adalah kita seorang pendidik harus menjadi roda gerigi berputar. Di belakang, di depan, atau di tengah, kita harus tetap berputar. Oke, yang ketiga yaitu analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Saya akan menjelaskan nomor 3. Apa itu analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital? Di era digital, prinsip tersebut masih sangat relevan. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran daring. Misalnya, guru dituntut untuk menjadi teladan dan penggunaannya, teknologi, dan etika digital. Selain itu, guru perlu membangun motivasi belajar peserta didik yang seringkali menurun akibat gadget atau akibat kurangnya interaksi langsung. Tantangan lainnya adalah meningkatkan arus informasi yang tidak selalu benar, sehingga kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Guru juga harus membantu peserta didik mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan sikap kritis dalam penggunaan teknologi. Kesimpulannya yaitu, kita sebagai pendidik harus mencontohkan lebih bijaksana lagi menggunakan digital, dan sering mengingatkan bahwa di era digital ini, berita atau hoax itu lebih besar. Kita harus bisa mencontohkan cara menyaring berita yang benar dan yang baik, dan itu manfaat apa tidak bermanfaat untuk dicontoh. Oke, yang keempat, masih refleksi. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjelaskan persoalan pendidikan nasional saat ini. Saya akan menjelaskan soal nomor 4. Menurut saya, pilar pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara masih sangat mampu menjawab bagaimana persoalan pendidikan nasional saat ini dan kesenjangan kualitas pembelajaran. Peran guru sebagai teladan, motivator, dan pendamping menjadi sangat penting. Dengan menggunakan nilai-nilai tersebut dengan manfaat teknologi saat ini yang tepat, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi emas atau generasi yang lebih baik. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi perubahan zaman. Bagaimana cara menggunakan gadget, atau bagaimana kita menyikapi di era digital yang saat ini, yang begitu cepat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.